Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Suroto SPD MPD selaku pembimbing 2, dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Ikomang Winata MSI selaku pembahas, serta rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2017 yang saya sayangi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Anggundi Febrianti, NPM 1713031029 dari Pendidikan Ekonomi 2017. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar, Dukungan Orang Tua, Disiplin Belajar terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui prestasi belajar siswa SMA Bina Mulia tahun pelajaran 2020-2021. Latar belakang, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan untuk memajukan kecerdasan bangsa. Pendidikan menjadi tempat di mana penerus bangsa dapat mengembangkan segala potensi maupun kemampuannya. Saat ini diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik serta mampu bersaing pada era modern saat ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yaitu dengan pendidikan, sebagaimana menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan nasional di Indonesia yaitu berharap seluruh siswa akan memiliki pengetahuan yang luas, serta memiliki budi pekerti yang baik. Seperti halnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3, mengatakan tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ialah rasa ketertarikan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yang mana timbul dengan sadar dari dalam diri siswa. Rasa keterkaitan tersebut menimbulkan siswa memberikan perhatian yang lebih pada perguruan tinggi yang akan dimasukinya. Minat tidak timbul secara tiba-tiba, tetapi hal ini timbul dari adanya dorongan dalam diri siswa atau biasa disebut dengan motivasi. Dalam hal ini, motivasi belajar sangatlah diperlukan sebagai semangat dari diri siswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Dalam proses siswa menuju bangku perkuliahan, masih terdapat banyak faktor-faktor yang kurang mendukung. Di antaranya ialah faktor internal dalam keluarga. Masih banyak orang tua yang belum berpartisipasi dengan baik dalam pendidikan anaknya, seperti halnya perhatian-perhatian yang diberikan orang tua kepada anaknya. Pengetahuan mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta kurangnya fasilitas dalam rumah yang disediakan untuk anak-anaknya belajar, serta faktor lainnya yang dapat memengaruhi siswa dalam melanjutkan pendidikannya, ialah cara siswa belajar yang mana dalam penelitian ini dibahas dengan disiplin belajar. Disiplin belajar yang ada dalam diri siswa akan berperan sangat penting dalam pembentukan individu yang berciri keunggulan. Dari adanya kesadaran akan pentingnya memanfaatkan waktu luang ataupun saat jam pembelajaran akan memengaruhi daya pikir siswa dan akan mengarahkannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kedisiplinan belajar akan memengaruhi prestasi belajar siswa. Jika siswa memiliki prestasi belajar yang baik, maka akan tumbuh rasa semangat yang akan memengaruhi kecerdasan berpikirnya dan timbul minat siswa dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Identifikasi masalah dalam penelitian ini terdapat 6 identifikasi masalah. Yang pertama, dorongan dalam diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tergolong rendah. Yang kedua, masih banyak orang tua yang belum berpartisipasi dengan baik dalam pendidikan anaknya. Yang ketiga, masih ada orang tua yang belum sadar akan pentingnya melanjutkan pendidikan. Yang keempat, kurangnya kesadaran akan ketekunan belajar yang mana akan memudahkan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, kedisiplinan belajar siswa masih kurang dalam proses pembelajaran. Yang keenam, belum optimalnya prestasi belajar yang seharusnya dapat meningkatkan semangat mempelajari sesuatu
termasuk minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 10 tujuan penelitian yang dijelaskan 4 dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dukungan orang tua terhadap prestasi belajar pada siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar, dukungan orang tua, dan disiplin belajar pada siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada pengaruh langsung motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, apakah ada pengaruh langsung dukungan orang tua terhadap prestasi belajar siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga, apakah ada pengaruh langsung disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021, dan apakah ada hubungan antara motivasi belajar, dukungan orang tua, dan disiplin belajar siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Ruang lingkup penelitian. Pada objek penelitian adalah motivasi belajar, dukungan orang tua, disiplin belajar, prestasi belajar, dan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pada subjek penelitiannya, yaitu siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 SMA Bina Mulia Bandar Lampung. Tempat penelitiannya, yaitu di SMA Bina Mulia Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun pelajaran 2020-2021, dan ilmu penelitian ini yaitu ruang lingkupnya adalah ilmu pendidikan. Tinjauan pustaka. Motivasi belajar menurut Lestari pada tahun 2017. Motivasi belajar ialah suatu daya, kekuatan, dan dorongan yang datang dari dalam diri siswa maupun dari luar yang membantu siswa dalam belajar, dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Dan dukungan orang tua menurut Taylor tahun 2012 mengatakan bahwa dukungan sosial orang tua ialah sebuah informasi dari orang yang dicintai dan dipedulikan, dihormati dan dihargai, serta bagian dari hubungan kewajiban bersama. Disiplin belajar menurut Daryanto pada tahun 2018, yaitu salah satu sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh siswa. Siswa akan memperoleh hasil belajar yang memuaskan apabila siswa dapat mengatur waktu dan kegiatan belajarnya dengan baik. Prestasi belajar menurut Wahab pada tahun 2016, yaitu prestasi belajar ialah suatu tingkat keberhasilan yang diraih dari hasil kegiatan ataupun usaha yang bisa memberikan kepuasan secara emosional, serta dapat diukur dengan alat tes atau ujian tertentu. Minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menurut Syah pada tahun 2012, yaitu minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ialah sebuah rasa ketertarikan dari siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang timbul secara sadar dari dalam diri siswa serta mengakibatkan siswa memberikan perhatian penuh pada perguruan tinggi yang menjadi tujuannya. Penelitian relevan yang pertama Rizal Agung pada 2015, pengaruh prestasi belajar, ekonomi, dukungan keluarga, dan lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada peserta didik kelas 12 SMK Kanisius, Ungaran, Kabupaten Semarang. Yang kedua, Nabila Karisma pada 2015, pengaruh motivasi, prestasi belajar, status sosial ekonomi, dan lingkungan teman sebaya terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 kompetensi keahlian akuntansi di SMK Negeri Sekota Semarang tahun ajaran 2014-2015. Yang ketiga, Ratna Setiawati pada tahun 2019,
pengaruh potensi diri, disiplin belajar, dan sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi melalui prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Seputih Mataram tahun pelajaran 2018-2019. Yang keempat, Ayu Setiadewi Triyono pada tahun 2019, pengaruh kelompok teman sebaya, potensi diri, hasil belajar siswa, dan dukungan orang tua terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Kampung Udik, Kabupaten Lampung Timur tahun pelajaran 2018-2019. Kerangka pikir, perguruan tinggi adalah suatu tempat pendidikan yang mana menjadi instansi tertinggi di bidang pendidikan, yang mana di bawahnya masih terdapat beberapa jenjang pendidikan lagi. Pendidikan di bawah perguruan tinggi terdiri dari sekolah menengah atas atau SMA, yaitu sekolah tingkat tinggi dengan pendidikan umum. Lalu ada pula madrasah aliyah atau MA, terdapat satu tingkat yang sama dengan SMA namun berlandaskan agama di bawah Kementerian Agama, dan terdapat pula sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dalam hal ini, minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dipengaruhi oleh motivasi belajar, dukungan orang tua, disiplin belajar melalui prestasi belajar. Hipotesis yang pertama yaitu ada pengaruh langsung motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, ada pengaruh langsung dukungan orang tua terhadap prestasi belajar siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga, ada pengaruh langsung disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Ada hubungan antara motivasi belajar, dukungan orang tua, dan disiplin belajar siswa-siswi SMA Bina Mulia Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Jenis pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif variatif dengan pendekatan ex post facto and survey. Variabel penelitiannya yaitu motivasi belajar sebagai X1, dukungan orang tua sebagai X2, disiplin belajar sebagai X3, prestasi belajar sebagai Y, dan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebagai Z. Populasi yaitu seluruh siswa SMA Bina Mulia Bandar Lampung. Pada kelas 11 terdapat 27 siswa, kelas 11 24 siswa, kelas 12 28 siswa, dan jumlahnya menjadi 79 siswa. Sampel penelitian ini menggunakan rumus De-Yamane untuk menghitung besarnya sampel dari populasi yaitu sebesar 66 siswa. Teknik pengambilan data yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga kuesioner. Uji persyaratan instrumen yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan homogenitas. Uji asumsi klasik yaitu uji kelinieran regresi, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan pengujian hipotesis pada pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.